Oke, sahabat-sahabat Pacol, selamat datang di Pacol Bubur Ayam Club. Yang kali ini kita akan membawakan topik mengenai merencanakan hidup Anda sedari dini. Nah, untuk topik ini sebetulnya mungkin sudah banyak ya, tapi kita akan coba membahas kembali karena kebetulan baru ada beberapa kampus nih yang baru meluluskan mahasiswanya, dan kita akan coba memberikan tips bersama seorang narasumber yang sudah cukup famous, yaitu Bapak Ari Ramawan. Halo Bapak Ari. Halo Mas Wicak, halo Mas Dio. Iya, saya juga teman dengan Pak Dio ini. Gimana Pak Ari, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Ini lagi di Belanda nih, Mas Wicak. Jadi masih pagi nih, sudah setengah 11. Mantep. Dikira di Indonesia nih. Gimana nih di sana suasananya gimana nih di Belanda? Iya, di Belanda lagi masuk spring ya, musim semi. Jadi ini lagi menikmati indah-indahnya bunga bermekaran nih. Jadi bunga-bunga udah mulai bermekaran dari sebelumnya winter. Suhu juga udah mulai hangat. Lagi seneng-senengnya lah. Ini kalau boleh tahu ini ke Belanda dalam rangka apa ya? Oh iya, saya sekarang di Belanda itu sedang menempuh studi. Jadi menempuh studi doktoral dan juga istri saya menempuh studi master di Belanda yang rencananya insya Allah dari 2019 kemarin September, yang nanti rencananya sih selesai sampai 2023. Gitu. Oh, ini gitu. Sempat kena winter blues juga nggak nih? Kalau mungkin teman-teman ya tahu nggak winter blues nih para pemirsa. Nah, jadi nanti ini ya, winter blues itu suatu kondisi sebenarnya nih buat teman-teman yang belum tahu. Tadi pertanyaan dari Mas Dio, kena winter blues nggak? Jadi ceritanya tuh dulu pernah pada waktu tahun pertama. Gitu. Jadi dulu kan kita biasa orang tropis ya, kena matahari banyak banget gitu. Nah begitu sampai di Belanda waktu itu, saya sampai di akhir summer, terus masuk musim gugur. Wah itu udah jarang banget lihat matahari. Nah ternyata itu mempengaruhi psikologis kita tuh ketika kita nggak dapat matahari gitu. Jadi bawaannya tuh sendu gitu. Terus bawaannya tuh kayak suram banget, hidup itu kayak nggak ada cerah-cerahnya gitu. Terus udah gitu udaranya dingin gitu kan. Terus jadi mau belajar tuh nggak semangat gitu. Tapi alhamdulillah ternyata dikasih tahu bahwa itu gejala umum khususnya buat orang tropis, dan cara ngobatinnya salah satunya sih dengan banyak minum vitamin D. Jadi untuk mengganti asupan sel-sel kalau misalkan kita terpapar sinar matahari. Oke. Tapi semua keluarga sehat-sehat ya? Nah, alhamdulillah walaupun di tengah pandemi sekarang keluarga sehat semua, anak sehat, istri sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya memang kondisi pandemi ini kuliah ini juga agak menantang ya. Di tengah pandemi online ya kan. Tapi kayaknya tahun lalu belum ngerasain ini ya, Ramadan di sana ya. Iya nih, jadi Ramadan pertama. Karena tahun lalu pada saat awal pandemi itu saya pulang karena pada waktu itu istri ada. Nah kebetulannya istri itu pas master itu studi field tripnya itu ke Indonesia dari kampus itu. Jadi field trip ke Indonesia, saya terus kemudian izin sama profesor sekalian nyari data karena kebetulan riset saya juga di Indonesia. Jadi sambil pulang, dan itu pas Ramadan sama Idul Fitri, jadi rezeki banget tuh. Alhamdulillah masih bisa merasakan Ramadan sama Idul Fitri di Indonesia. Iya. Jadi masih semarak lah ya, se-covid-covidnya kerasa lah puasa gitu. Beda sama kalau di sini mungkin. Iya. Oh ya, ini untuk pada para pemirsa ya, selain kita ada di Zoom, bisa dilihat juga di YouTube kami ya, di Pacol Engineering and Training Services, dan juga Instagram kami. Jadi silahkan untuk link YouTube-nya bagi yang ada di Zoom tolong disebarkan supaya dapat meramaikan acara kita dan makin seru nih nantinya. Kemudian di dalam Zoom ini ada satu, yaitu Mbak Nifa. Halo Mbak Nifa. Boleh kita sapa dulu, ada Mbak Nifa ini. Oke, mungkin sambil mendengarkan nih kelihatannya. Nah, jadi ini kan tadi kan sempat disinggung bahwa ada winter blue ya. Nah, ini kalau untuk winter blue itu biasanya berapa lama sih kita ngalami fenomena ini, khususnya untuk orang-orang Asia gitu?
Fenomena winter blues sebenarnya bisa, berbeda-beda ya buat setiap orang, tergantung memang dia juga apakah sudah biasa, apa namanya, mungkin di luar negeri, terus kemudian juga biasa, menghadap dan ini nggak semua orang, jadi emang sangat-sangat, kausatis lah, tergantung orangnya. Cuma memang beberapa, yang mengalami itu biasanya dari beberapa hari ya, sampai kemudian berminggu-minggu juga bisa. Karena biasanya kan, winter itu, cukup panjang. Jadi bisa 3 bulan gitu. Dan ini juga tergantung di negara mananya. Kalau misalkan kita lihat ke arah yang, negara yang lebih utara gitu ya, kayak negara Skandinavia itu, matahari itu lebih lebih langka lagi. Kalau saya di Belanda tuh alhamdulillah walaupun matahari jarang terlihat di masa-masa itu, tapi masih ada momen-momen di mana matahari itu muncul dan cukup panjang. Tapi di negara-negara utara yang Finlandia, Norwegia, itu Swedia, itu lebih lebih ini lagi, lebih jarang lagi mataharinya gitu. Dan itu cukup, apa namanya, beda-beda, untuk setiap orang. Dan biasanya sih sarannya kalau misalkan emang lagi musim kayak gitu, eee, nggak sendirian, jangan jangan sendirian gitu, harus punya teman sharing, harus ya ini dalam rangka adaptasi tapi ya, jadi kalau misalkan buat yang kaget gitu, baru pertama kali kena winter, nah itu salah satu caranya seperti itu. Jadi punya teman sharing, menemani untuk bareng-bareng, bisa saling share perasaan dan lain-lain, berbagi dan lain-lain, gitu. Menarik ya. Iya. Iya. Oke, barangkali ini kan bisa diceritain dulu Mas Ari, perjalanan hidupnya nih sampai di Belanda sekarang nih kayaknya suatu impian mungkin beberapa orang ya, mungkin banyak juga yang mengimpikan sekarang mungkin masih SMA atau masih berjalan di S1. Nah itu bagaimana tuh perjalanannya sampai bisa sampai sekarang nih? Oke, oh ya dan topik kali ini kan kita kebetulan tentang ini ya, perencanaan hidup kalau misalkan, Betul. itu ya Mas Tio ya. Jadi mungkin Iya. sekalian aja saya juga menceritakan ya bahwa, ini pertama saya ingin mengucapkan, rasa syukur dulu sebenarnya, alhamdulillah saya bisa sampai ke Belanda itu adalah bukan hanya upaya sendiri tetapi ini adalah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan tadi ditanya oleh host terkait dengan bagaimana perjalanannya, memang perjalanannya ini cukup panjang dan membutuhkan banyak sekali persiapan. Jadi kalau misalkan orang lihat ketika misalkan baru kenal saya, terus kemudian ngelihat Instagram, terus kemudian ngelihat Facebook tuh banyak yang mengira mungkin, "Wah enak ya bisa ke luar negeri, wah enak ya bisa, kuliah lanjut sampai tinggi ke Eropa," gitu, terus bisa menikmati keindahan Eropa, arsitekturnya dan lain sebagainya. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa orang yang bisa kuliah di luar negeri itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba dia bisa kuliah di luar negeri. Tetapi kalau saya boleh cerita, saya kebetulan, penerima awardee ya, penerima beasiswa dari Kementerian Keuangan, tepatnya LPDP, dan di situ saya juga punya banyak teman-teman sesama awardee, yang di situ banyak menceritakan bahwa perjalanan mereka hingga akhirnya bisa diterima di kampus-kampus Eropa, kampus-kampus luar negeri, dan kemudian sampai bisa mendapatkan beasiswa, bisa melanjutkan kuliah di luar negeri itu adalah suatu bentuk perencanaan, yang panjang atau bentuk journey yang cukup panjang. Jadi tidak tidak cukup bahkan persiapannya hanya beberapa bulan gitu, bahkan sampai beberapa tahun sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Nah, alhamdulillah juga termasuk kalau dari diri saya pribadi mungkin nanti cerita detailnya nanti, tetapi kalau dari saya, mulai membiasakan diri, memang salah satu yang membuat saya menurut saya ya, yang membuat saya bisa, kuliah di luar negeri salah satunya memang saya terbiasa merencanakan kehidupan saya itu sejak, awal, fase kehidupan saya, lebih tepatnya pada waktu saya SMP. Jadi pada waktu SMP itu memang pada waktu itu saya terkena, suatu musibah, lebih tepatnya kecelakaan, motor. Waktu itu saya, sekolah di Semarang, terus kemudian saya kena musibah, kecelakaan motor yang cukup parah, terus kemudian saya masuk ke ICU, terus saya kemudian menerima suatu treatment, wajah saya di bawah bibir ini sobek besar, dijahit, saya terus mengalami patah tulang dan lain sebagainya. Nah, selama di rumah sakit itu saya mengevaluasi diri. Mmm, Alhamdulillah pada waktu itu di kecelakaan tersebut saya itu merasa masih dilindungi. Allah itu masih baik sama saya, masih memberikan saya itu cedera yang menurut saya itu mungkin,
tidak terlalu fatal, dalam artian tidak membuat saya itu sampai wafat gitu. Karena pada waktu itu saya jadi kepikiran, bagaimana jika pada waktu kecelakaan tersebut itu Allah memanggil saya gitu. Nah, selama di rumah sakit itu saya kemudian berpikir, ya Allah, ini kalau Engkau memanggil aku pada waktu itu gitu, amalan apa yang sudah aku siapkan? Jika misalkan aku dipanggil pulang, pada waktu itu masih SMP sih berpikirnya, aku udah siap belum ya gitu dengan apa yang kulakukan di dunia ini, dengan apa yang aku torehkan, kontribusi yang aku berikan gitu. Itu terus kepikiran gitu. Nah, hingga sejak SMP itulah, saya tergerak untuk berkomitmen memperbaiki diri. Dalam artian memperbaiki diri itu, saya jadi dapat ilham pada waktu itu bahwa, eee, ternyata sebenarnya setiap manusia itu ibaratnya tuh kita adalah pilot. Nih kalau misalkan Mas Dio nih kerja di industri, penerbangan gitu ya. Jadi setiap manusia itu adalah pilot gitu. Pilot untuk pesawat kehidupannya dia. Jadi ibaratnya kita itu sekarang sedang membawa pesawat. Pesawat ini adalah, kehidupan kita sebenarnya, yang bahan bakarnya itu adalah waktu. Nah, sekarang bayangkan dalam industri pesawat terbang, suatu pesawat itu kan akan berangkat gitu ya, kalau misalkan dia punya tujuan yang jelas. Nah, kalau kita naik pesawat pun kita akan naik pesawat itu kan kalau misalkan kita punya tujuan yang jelas kita mau kemana. Kayak saya misalkan mau ke Belanda, saya akan naik pesawat. Kalau misalkan saya nggak ada tujuannya, ngapain saya kemudian naik pesawat. Begitupun pilotnya tidak akan menerbangkan pesawat kalau tidak jelas tujuan arah kemana bandara yang mau dia tuju gitu. Karena apa? Karena jika tidak memiliki tujuan, maka pesawat pun akan ya ngapain gitu, buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang kos ya, buang-buang biaya dan lain sebagainya. Nah, sementara kita memiliki pesawat kehidupan yang bahan bakarnya itu adalah waktu. Masalahnya punya tujuan atau tidak punya tujuan, bahan bakar ini akan terus dipakai dan pesawat ini akan terus terbang. Nah, sekarang bayangkan jika pesawat kehidupan kita itu tidak memiliki tujuan yang jelas gitu. Tentu saja kita ibarat pesawat terbang yang membuang-buang bahan bakar tanpa tahu kemana arah tujuannya dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan di situ pada waktu itu ilham itu yang saya dapatkan ketika berada di rumah sakit sehingga kemudian saya berpikir, saya berarti harus mulai untuk merencanakan hidup. Nah, sejak saat itu, singkat kata, pada saat SMA, saya satu SMA juga sama, Mas Dio ini, pindah ke Bogor. Saya waktu itu SMP di Semarang, kemudian saya pindah ke Bogor, satu SMA. Ketika SMA itu saya mulai berpikir, saya harus, menjadi salah satu yang terbaik di SMA, belajar dengan lebih sungguh-sungguh, terus kemudian kalau bisa berkontribusi dengan lebih banyak, dengan cara menjadi ketua organisasi di sekolah saya, agar bisa menebarkan manfaat, dan lain sebagainya. Dan kemudian terus, direncanakan, dan alhamdulillah salah satu rencananya adalah, saya ingin melanjutkan pendidikan, yang tertinggi, sampai doktor dan salah satunya pada waktu itu saya merencanakan untuk di Eropa. Direncanakan pada waktu SMA, terus kemudian didetilkan pada waktu kuliah S1 dan alhamdulillah tuh tercapai 10 tahun, kurang lebih 10 tahun kemudian setelah perencanaan tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Perjalanannya panjang sekali nih. Sampai sekarang banyak pengalaman-pengalaman ya itu sampai berbekas di sini. Terus saya juga jadi teringat tuh ada juga salah satu petinggi airline ya, itu sempat bilang memang life is like an airplane ya. Jadi hidup itu seperti pesawat terbang. Jadi cocok. Emang kita harus bisa mengetahui tujuan kita, tapi di dalam mencapai tujuan itu pasti ada hambatan-hambatan gitu kan. Hambatan-hambatan itu yang kita perlu lawan dengan energi kita dari dalam diri kita sendiri, dan kita jangan lupa dengan sekitar kita dan dengan atas dan dengan bawah kita gitu. Itu satu filosofi yang menurut saya cukup bisa diterapkan untuk semua orang sih. Iya, gitu. Betul. Jadi sekarang lagi ngambil apa ya Mas? Jurusannya mungkin ada yang belum tahu. Oke, ya latar belakang saya kalau pendidikan S1, S2 itu dari Departemen Teknik Industri di Universitas Indonesia, dan kemudian aktivitas saya adalah sebagai dosen setelah lulus.
dan juga founder ya dari lembaga pelatihan untuk anak-anak muda namanya Cerdas Mulia Institute. Jadi itu juga termasuk salah satunya ibaratnya itu cita-cita saya setelah saya kecelakaan itu, dan setelah pada saat SMA saya karena ingin bisa bermanfaat lebih banyak orang, dan saya tahu bahwa salah satu passion saya itu adalah mengajar. Jadi pada itu bercita-cita juga, pengen deh suatu saat tuh jadi guru atau jadi dosen atau jadi trainer pengembangan diri untuk bisa membantu orang memiliki hidup yang lebih baik seperti itu. Dan alhamdulillah satu persatu tercapai, dan tentu saja di S3 saya sekarang doktoral saya melanjutkan keilmuan saya di bidang teknik industri, karena ini juga menjadi salah satu kewajiban bagi dosen untuk terus meningkatkan ilmu setinggi mungkin agar bisa memberikan kualitas pengajaran terbaik. Yang topiknya kurang lebih karena saya di teknik industri itu saya mengambil bidang logistik, tapi di sini logistiknya itu khusus logistik transportasi laut. Nah, kalau logistik itu alur suplai barang ya, arus permintaan barang dari dari tempat asal ke tujuan, tetapi ini lebih dari sisi transportasi lautnya. Itu karena kita kalau misalkan di Indonesia itu kalau misalkan kita bicarakan logistik, pabrik-pabrik itu kalau misalkan mau membuat sesuatu, mau melakukan produksi dan lain sebagainya, itu kita harus memikirkan bagaimana mengoptimalkan jalur distribusi logistiknya. Apalagi kita itu negara antar pulau gitu ya, jadi transportasi laut itu logistiknya jadi sangat penting. Nah, kurang lebih topik yang saya sedang kerjakan di kampus saya seperti itu. Oh iya, tadi kan sempat disampaikan kalau sudah punya rencana kan dari ada momentum lah ya, dari semenjak kecelakaan akhirnya muncul kayak suatu insight lah ya, atau suatu suatu insight maupun suatu momentum. Oh ya, saya harus membuat rencana nih untuk ke depan gitu kan, rencana hidup seperti apa. Nah, sebetulnya untuk perencanaan hidup sendiri, apakah memang orang itu akan pada saat mendapatkan suatu momentum, misalkan entah musibah atau bagaimana cara kita sebagai generasi muda khususnya agar memang rencana hidup itu menjadi suatu hal yang penting untuk kedepannya bagi masing-masing orang. Oke. Ya, nah ini penting juga karena banyak pertanyaan juga sejenis ketika bilang, "Oh, Mas Ari itu beruntung ya dapat." Sebenarnya nggak beruntung juga, bagaimana kalau misalkan yang waktu itu lewat gitu ya. Itu kan pertaruhan juga sebenarnya. Jadi, dan saya juga berpikir jangan sampai kita menunggu sesuatu untuk berubah gitu, yang jangan sampai kita itu menunggu ada momentum sampai akhirnya ketika pun akhir hayat hidup kita tuh ternyata nggak ada momentumnya, dan kemudian baru di situ kita menyesal momentumnya itu di akhir ujung gitu. Nah, sehingga apa yang kemudian saya bisa sampaikan kepada pemirsa nih yang belum mendapatkan momentum atau misalkan merasa bahwa, oh ya setiap orang butuh titik balik. Saya misalkan adalah orang yang belum punya perencanaan, saya adalah orang yang malas, dan saya belum merasa memiliki momentum dalam hidup saya membiasakan diri untuk belajar dari pengalaman orang. Jadi memang, yang salah satu tips yang bisa saya berikan adalah tadi, saya ingin memberitahu pelajaran yang bisa saya berikan kepada teman-teman, yang bisa dijadikan momentum adalah jangan pernah merasa aman walaupun usia kita masih muda, tetapi hidup kita itu dipastikan panjang, belum tentu gitu. Karena saya juga punya beberapa anggota keluarga, saya sama Mas Dio ini juga sepupu, kebetulan ya, dan kami ada beberapa anggota keluarga yang kepergiannya itu tidak kami duga-duga gitu. Jadi misalkan kemarin atau semalam masih bisa WhatsApp, terus kemudian besoknya, tidak terduga kepergiannya karena ada kecelakaan yang sama persis seperti saya, yang alhamdulillahnya saya masih dijaga sama Allah gitu untuk bisa terus. Nah, makanya dari situ kita belajar sebenarnya dari pengalaman. Jadikan pengalaman orang lain itu sebagai momentum diri kita. Pikirkan dari sudut pandang kita. Oh iya, kalau seorang Ari aja pada waktu SMP itu pernah sampai pada suatu kecelakaan yang mungkin hampir merenggut nyawanya. Itu juga bisa terjadi sewaktu-waktu pada kita. Dan itu justru juga bisa membuat kita itu sedikit berpikir bahwa ya tidak ada yang bisa menjamin kapan kita akan hidup, sepanjang apa kita akan hidup gitu. Seberapa panjang hidup kita. Nah, dari situ kemudian saya juga setelah kecelakaan tersebut, saya terus belajar dari berbagai macam guru, dari berbagai macam buku, yang sebenarnya itu adalah pengalaman-pengalaman orang lain. Terus saya juga belajar dari banyak sekali forum. Sebagai contoh, saya nggak tahu di Indonesia dibuka atau enggak, kalau nggak salah diblokir, tapi ada
forum tuh yang sangat bagus sebenarnya menurut saya namanya Reddit. REDDIT, Reddit gitu. Salah satu yang membuat saya itu, belajar banyak dari, forum-forum seperti itu, ya mungkin kayak Kaskusnya lah kalau di Indonesia zaman dulu gitu ya, kalau zaman sekarang, mungkin ada lagi penggantinya. Kalau, saya tuh belajar gitu, saya tuh ikut salah satu forum tuh judul forumnya itu adalah Stop Gaming namanya. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang berusaha untuk berhenti dari kecanduan game. Dan di situ tuh saya banyak membaca pengalaman orang yang betapa hidupnya itu hancur lebur itu gara-gara main game gitu. Jadi dia, orangnya tuh misalnya ada yang cerita gitu ya dengan bahasa Inggris. Dia depresi, terus dia melakukan pelarian itu dengan bermain game, terus-menerus bermain game, akhirnya menjadi habit gitu ya. Dengan menjadi habit itu akhirnya dia menyia-nyiakan waktu dia nggak ngapa-ngapain gitu, sementara teman-temannya dia bertumbuh, berkembang, dan lain sebagainya, dan dia baru sadar tuh 10 tahun kemudian. Dia menceritakan di forum Reddit itu 10 tahun setelah dia itu kecanduan game dan dia berasa menyesal. Karena tadi dia mengatakan bahwa, "Saya tidak pernah merasakan ada momentum yang harus merubah hidup saya, sampai saya sadar setelah 10 tahun kemudian, saya tuh nggak ngapa-ngapain ternyata. Dengan bermain game itu, saya tidak mencapai apapun. Teman-teman saya itu sudah sukses, teman-teman saya itu sudah menikah, teman-teman saya sudah memiliki anak dan keluarga yang sangat sangat harmonis. Sementara saya masih hidup sendiri, pekerjaan saya berantakan." Nah, dari situ tuh kita sebagai yang baca gitu ya, walaupun kita cuma bacanya 5 menit, tapi jadi momentum banget gitu. Dan buat saya juga pribadi, ketika saya juga misalkan, sekarang juga banyak ya game-game ada di handphone, dulu tidak semasif sekarang misalkan game-game di handphone dan lain sebagainya. Ketika main game itu, saya jadi, dibisikin terus dengan cerita tadi, "Oke, main boleh, tetapi jangan kelamaan, karena kita juga banyak pekerjaan dan kamu ingat cerita orang-orang tadi yang menyesal betapa bermain game itu bisa sangat menghabiskan waktu dan uang," misalkan. Sehingga ya udah main game akhirnya sekedarnya, tanpa saya harus merasakan suatu momentum lagi untuk bisa berubah. Jadi gitu kira-kira Mas Wicak. Oh iya iya, menarik sekali, panjang ya. Tapi untuk mendapatkan klik itu, klik untuk supaya kita merasa penting untuk merencanakan hidup itu, susah nggak sih sebetulnya? Ya, Mendapatkan klik, gitu? nah ini yang tadi saya bilang bahwa, apakah kita akan menunggu klik dan sampai kapan kita akan menunggu, itu saja. Jadi kita tidak akan pernah tahu, sampai akhirnya, yang saya bisa sarankan adalah saya memberikan pilihan kepada teman-teman, silakan, apakah teman-teman mau memilih untuk menunggu kliknya atau menciptakan klik itu dari sekarang? Karena masalah perencanaan hidup itu adalah masalah pilihan, bukan masalah menunggu, mendapatkan ilham, dan sebagainya. Tetapi saya pun bisa memilih ketika saya setelah kecelakaan. Apakah memilih untuk belajar dari kecelakaan saya atau tidak? Biasa aja. Banyak orang yang juga setelah kecelakaan biasa-biasa saja, banyak juga, gitu. Tapi kemudian saya memilih untuk, oke ini kliknya, dan saya yakin juga pasti teman-teman juga punya banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang sebenarnya itu bisa membantu untuk mengklik, tetapi bisa jadi melewatkan begitu saja. Karena yang namanya klik itu menurut saya, itu adalah pilihan dari pribadi kita, itu sih. Oke, cuman kita kadang nggak menunggu klik ya, cuman orang-orang bingung nih. Sebenarnya kita harus mulai dari mana sih untuk merencanakan gitu kan? Terus seberapa jauh kita merencanakan, ataukah 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun? Nah, itu gimana sih mulainya? Dan Oke. forecast-nya sejauh mana gitu baiknya? Iya, jadi kalau saya ini kalau dari pengalaman saya ya, saya pertama memiliki keyakinan dulu bahwa perencanaan hidup itu penting, karena dari tadi yang tadi secara prinsip perencanaan itu penting, terkait dengan teknis itu sebenarnya tergantung orang, bisa beda-beda. Tetapi kan banyak orang juga yang memiliki keyakinan bahwa, ya udah ngapain sih merencanakan hidup, biarin aja let it flow, let it go, itu mau kemana. Tapi kalau buat saya, secara prinsip hidup saya dan saya tularkan kepada keluarga, termasuk istri saya dan anak-anak saya, itu saya minta mereka untuk senantiasa merencanakan hidup. Jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan, bahwa perencanaan hidup itu penting. Nah, terkait dengan teknisnya, itu sebenarnya bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Tetapi yang paling penting bagi saya ketika tadi belajar dari kecelakaan yang kemudian saya alami di masa SMP itu, sebelum merencanakan hidup, salah satu hal yang membantu saya itu adalah
saya kan tadi ingat dengan kematian gitu ya. Dengan ingat kematian itu kan saya jadi berpikir kalau nanti saya mati gitu, saya siap nggak untuk menghadapi hidup setelah kematian. Nah, di sini kemudian saya jadi punya value di situ yang ingin saya share kepada teman-teman bahwa penting untuk kita memiliki sebuah value yang melandasi rencana hidup kita di dunia. Value saya itu adalah bagaimana agar hidup saya itu selamat nanti setelah mati. Jadi perencanaan hidup yang saya buat di dunia itu adalah dalam rangka jembatan agar saya bisa selamat hidup setelah kematian. Karena saya adalah orang yang beriman gitu. Maksudnya beriman tuh setelah mati itu saya punya keyakinan bahwa akan ada kehidupan setelah itu. Nah, baru di situ kita merencanakan titik-titik transit pesawat yang mau kita bawa tadi. Jadi sebelum kita masuk ke titik-titik transit untuk di dunia ini, perlu kita jelaskan dulu bahwa untuk apa kita membuat titik-titik transit. Nah, ternyata membuat titik-titik transit ini adalah untuk selamat setelah kita nanti wafat atau setelah bahan bakar pesawat kita itu habis. Nah, seberapa panjang, seberapa banyak, kalau dari pengalaman, ini pengalaman saya pribadi, kalau sekedar tips aja. Ya, saya membuat life map sebenarnya. Jadi setelah kecelakaan itu saya membuat life map. Life map itu adalah peta hidup, gambaran kasar sekali, gambaran kasar sekali. Apa yang ingin saya capai dari titik saya sekarang sampai ekspektasi hidup saya yang paling akhir. Anggaplah saya berekspektasi hidup, ekspektasi kehidupan saya itu dapat usia 70 tahun aja tuh sudah bersyukur. Jadi teman-teman juga bisa silakan pikirkan life expectancy-nya mau sampai mana? Ekspektasi kehidupan mau sampai umur berapa? Mau sampai tahun berapa? Nah, kalau saya berekspektasi, saya berdoa pada Allah, ya Allah setidaknya berilah saya kehidupan itu sampai umur 70 tahun gitu. Nah, kalau umur 70, saya lahir tahun 90 ditambah 70 tahun, mungkin sampai 2060 gitu ya. Saya membuat gambaran kasar aja. Setiap tahunnya itu saya membayangkan diri saya sedang apa, lagi di mana, mau ngapain. Dan nggak perlu detil-detil, tetapi hanya gambaran kasar. Nah, di SMP pada waktu dulu, saya menggambarkan kasar saja. Di usia saya di 20-an tahun, saya ngebayangin dia saya lagi ngajar. Apakah saya jadi dosen di UI atau menjadi dosen di mana atau menjadi guru, itu nanti. Tapi saya membayangkan aja, saya lagi ngajar. Pada 2000 sekian saya sekolah. Setelah ini saya jadi profesor. Nanti ketika saya pulang di 2000 sekian, tapi itu hanya bayangan kasar. Tapi life map itu ada. Jadi setiap ibaratnya kalau kita buat ada tabel kalender gitu ya. Kalender ada tabel-tabelnya, itu di setiap tabel itu digambar aja, sederhana gitu. Misalkan kalau mau kuliah di Belanda, kita gambar aja bendera Belanda doang gitu. Bendera Belanda, S3, udah di kotak itu cuma gitu doang. Nggak ribet-ribet. Itu kalau saya pribadi. Agar apa? Agar setidaknya saya punya arah mau kemana. Terkait dengan apakah pasti tercapai? Ya enggak juga. Tetapi setidaknya saya tahu sebenarnya saya punya cita-cita apa, arahnya mau kemana, dan tentu saja sepanjang perjalanannya nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Banyak kok, saya juga banyak yang nggak tercapai, tapi nanti mungkin bisa jadi cerita berikutnya. Gitu. Nah, ini kan tadi kan sempat dibahas mengenai memang perencanaan itu dibuat kasar. Mungkin masa tercapai nggak tercapai memang itu dinamis sebetulnya ya. Nah, cuman kalau misalkan ini saya pribadi mungkin ya, atau mungkin di beberapa orang ini suka ada aja stigma ya, bahwa ngapain kita bikin rencana, mungkin karena kita hidup di Indonesia, apapun yang kita rencanakan itu pasti nggak jalan, kebanyakan nggak jalan. Itu sebetulnya ketika kita dihadapkan pada situasi pentingnya untuk merencanakan hidup kita di masa depan, itu bagaimana sih adanya rintangan mengenai stigma itu, terutama di lingkungan sekitar kita, bahwa ngapain kita bikin rencana toh nanti ujung-ujungnya juga belum tentu kok kita ini kita bisa terlaksana kok idealis banget gitu. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi kenapa kita perlu memiliki rencana padahal banyak banget ya yang udah bikin capek-capek rencana tapi kemudian tidak tercapai rencananya, udah kita bikin berbagai macam grand plan tetapi kemudian tidak tercapai. Dan mungkin juga banyak hal-hal yang membuat kita itu jadi ragu gitu atau tidak percaya dengan the power of life plan seperti ini.
Nah, teman-teman semua, itu yang saya bilang sebagai self-limiting belief. Kalau dalam ilmu motivasi pengembangan diri itu kita kenal dengan nama self-limiting belief. Self-limiting belief itu adalah keyakinan yang tertanam karena berbagai macam informasi yang kita terima secara terus-menerus, entah itu dari lingkungan kita, dari buku yang kita baca, dari pengalaman pribadi kita, yang karena kita terus-menerus terima, kemudian kita terima betul-betul menjadi suatu keyakinan dan kebenaran yang mutlak. Nah, masalahnya self-limiting belief ini itu adalah pilihan bagi kita untuk menerimanya atau untuk menolaknya. Jadi kita mau menerima, kita mau membuat self-limiting belief kalau bahwa perencanaan hidup itu tidak akan pernah tercapai, atau saya akan membuat perencanaan hidup agar hidup saya lebih baik, itu sebenarnya tergantung dari diri kita. Karena saya sendiri punya banyak teman yang dengan perencanaan hidup itu justru hidupnya itu menjadi semakin baik gitu ya, dengan semakin terakselerasi prestasi-prestasinya, capaian-capaian hidupnya itu semakin bagus gitu dengan perencanaan hidup. Dan saya memilih keyakinan yang itu. Jadi saya tidak memiliki keyakinan bahwa, ya udah, let it flow aja, ngapain, kita punya banyak kok pengalaman bahwa banyak orang yang gagal dalam merencanakan hidup mereka. Saya tidak punya kata gagal dalam perencanaan hidup, yang ada di kamus saya adalah sukses atau belajar. Jadi either kalau misalkan kita tidak mendapatkan apa yang kita rencanakan, maka kita akan mendapatkan pelajaran kenapa kita tidak mendapatkannya. Jadi itu bukan kegagalan buat saya, itu adalah pembelajaran buat saya. Nah itu jadi, makanya saya mencoba untuk membagikan pengalaman ini kepada masyarakat di Indonesia. Yang pertama saya ingin memberikan suatu pemahaman bahwa saya juga lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, dia juga tahu, latar belakang keluarga saya. Maksudnya biasa itu adalah, saya bukan keluarga yang, pejabat seperti apa gitu, atau elit, atau bagaimana, enggak. Pendidikan dari kedua orang tua saya juga tidak terlalu istimewa gitu, latar belakangnya, dia juga tahu. Tapi di situ tidak saya bisa melimit diri saya sendiri sebenarnya. Wah, nggak mungkin saya ini bisa mencapai doktor, nggak mungkin saya bisa mencapai dosen. Lah orang tua saya aja biasa aja. Bisa saya melimit seperti itu. Dan ketika saya melimit seperti itu akan jadi kebenaran buat diri saya sendiri. Silakan, dan itu akan jadi kebenaran. Tapi saya memilih untuk, saya akan mencoba untuk membahagiakan orang tua saya, walaupun orang tua saya hanya lulusan tamatan SMEA misalkan, saya tidak merendahkan, tapi, karena berkat ibu saya juga saya bisa sampai seperti ini. Tapi kalau misalkan saya untuk memilih self-limiting belief, saya tidak akan memilih itu. Saya akan menunjukkan bahwa, dan bahkan berbakti kepada orang tua saya, walaupun ibu saya hanya tamatan SMEA, ayah saya S1, saya bisa mencapai doktor atau saya bisa mencapai profesor. Dan saya tidak akan melimit diri saya seperti bagaimana anggapan orang bahwa kalau orang tuanya itu pendidikannya segitu, ya nggak mungkin kamu bisa, capaiannya tinggi-tinggi. Seperti itu. Dan bahkan saya juga punya tantangan ketika orang tua saya juga merasa bahwa saya tidak mungkin bisa pergi ke Belanda, bahkan gratis untuk bisa kuliah lagi. Orang tua saya itu tidak percaya. "Ari, kamu yakin mau kuliah lagi ke luar negeri? Kamu yakin nanti di sana bisa hidup? Kamu yakin ada uangnya?" Oh, banyak sekali. Tapi saya mencoba untuk berdiskusi dengan orang tua saya. Saya minta orang tua saya mendoakan. Saya minta orang tua saya untuk hanya doakan saja. Insya Allah, Ari memilih keyakinan bahwa itu semua mungkin. Saya memilih keyakinan bahwa itu semua mungkin, dan alhamdulillah doa orang tua saya kencang, karena saya yakin bahwa itu bisa, saya juga berusaha sebaik mungkin, dengan bantuan juga teman-teman saya tentu saja, alhamdulillah itu bisa tercapai. Jadi hati-hati dengan self-limiting belief, dan saya tidak bisa memaksakan untuk setiap orang ya, tapi itu silakan, memilih sendiri. Apakah Anda memang ingin memilih self-limiting belief untuk diri Anda, atau Anda ingin membuat liberating, belief gitu ya, belief yang memerdekakan Anda untuk bisa mencapai hidup lebih baik. Gitu sih. Oke, menarik nih. Tadi berbicara mengenai masalah orang tua ya. Kadang Ya. kan kita dalam merencanakan, misalkan kita mau 10 tahun mau ngapain, jadi apa gitu kan. Belakangan ini dengan banyaknya, kita harus tahu juga kan, misalkan kita tuh sekarang yang sedang masuk kuliah, yang sedang berkuliah ini sekarang generasi Z ya, itu tujuan hidupnya kadang agak-agak berbeda dan menyimpang dari beberapa generasi yang sebelumnya, seperti jadi YouTuber atau menjadi e-sport gamer. Kan kita mungkin 10 atau 15 tahun ke belakang itu belum ada hal seperti itu, dan tentunya dalam merencanakan itu pasti ada
pertentangan ya dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar gitu. Bagaimana itu menghadapi itu? Kan tadi Mas Ari dari pihak keluarga seperti membatasi ya, mempertanyakan apakah memang bisa atau gimana. Itu mungkin ada insight-nya, Mas. Oke, terima kasih Mas Doni, juga pertanyaan yang bagus. Dan kebetulan Gen Z ini adalah mahasiswa saya juga nih kalau misalkan di kampus UI gitu ya. Ketemunya milenial gitu ya. Dan itu beneran real. Jadi ketika saya tanya kepada mahasiswa gitu misalkan iseng-iseng dalam suatu sesi kuliah, kenapa kalian memilih masuk di teknik industri misalnya? Ada yang beberapa itu bilang karena terpaksa. Jadi keinginan orang tuanya gitu. Padahal dia punya cita-citanya yang lain. Ya tuh ada juga beberapa yang dia tuh cita-citanya misalkan ingin jadi atlet, tapi atletnya tuh nggak main-main uniknya, atlet berkuda misalnya. Tapi masuk ke teknik industri gitu-gitu. Nah, di sini yang kemudian kita perlu memahami. Pertama kalau misalkan terjadi pertentangan di keluarga dan terutama dari orang tua kita. Sebenarnya memang saya sendiri betul-betul bisa memahami sih sudut pandang orang tua ketika memang sudah punya anak gitu. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya anak, itu mindset kita adalah bagaimana kita tuh ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jadi ketika misalkan kita ada pertentangan dengan orang tua terkait dengan tujuan-tujuan hidup yang kita miliki, itu biasanya dan hampir dipastikan itu sebenarnya sebagai bentuk rasa sayang orang tua yang ingin anaknya itu hidup bahkan lebih baik daripada orang tuanya, gitu. Dan itu dulu yang perlu kita pegang dan perlu kita syukuri gitu. Bahwa alhamdulillah kita tuh masih punya orang tua dan orang tua itu masih concern sama kita dan bahkan memperhatikan kita. Makanya setelah itu tugas kita adalah memberikan yang terbaik. Nah, yang kedua juga terkait dengan bagaimana mencari jalan tengah sebenarnya. Bagaimana jika misalkan kita memiliki keinginan, tadi kita memiliki passion kita sendiri, tapi orang tua kita memiliki pendapatnya sendiri gitu. Nah, ini gimana? Padahal tadi seperti yang Mas Dio bilang gitu, di pekerjaan-pekerjaan sekarang itu banyak sekali hal-hal yang tidak ada di orang tua kita zaman dulu gitu. Kayak misalkan sekarang ada profesi namanya influencer, buzzer gitu ya. Dulu bahkan saya punya temen itu menamakan dirinya itu tengkurep-planner gitu, entrepreneur sambil tengkurep. Ngapain kerjaannya? Ngejokiin game gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang suka main mobile game, terus biasanya push rank ya, Mobile Legends atau apa gitu. Dia tuh ngebantuin orang tuh buat push rank, jadi ranknya tuh naik gitu. Kerjanya cuma tengkurep aja main game karena dia jago gitu. Terus dia dibayar sama orang gara-gara dia ngebantu orang itu push rank gitu. Tapi orang tuanya tuh nggak tahu tiba-tiba kok dia dari seharian di rumah tengkurep doang gitu. Kok duitnya banyak gitu. Jangan-jangan ngepet nih gitu ya. Kalau orang tua kan bingung karena nggak tahu ya, maksudnya Nggak ada normal ya, nggak normal. Ada profesi joki game itu nggak normal gitu. Di zaman sekarang bahkan profesi joki game itu menjadi sangat sangat normal gitu. Banyak banget layanan-layanan joki game, push rank ya, game-game PUBG, Mobile Legend, saya masih ngikutin tuh ada banyak sekali game-game. Nah, bagaimana? Nah, tapi dilihat sebenarnya perlu kita perhatikan orang tua kita itu ingin bagaimana kita memiliki kalau saya lihat ya, bagaimana kita mencari jalan tengahnya itu adalah gini. Orang tua kita tuh menginginkan suatu kehidupan yang sustain buat kita. Sustain itu maksudnya adalah memberikan safety. Jadi kalau misalkan kita punya income, itu income-nya safety. Jadi income itu kalau bisa terus-menerus dalam kondisi seperti apapun. Kalau misalkan sekarang lagi pandemi seperti ini, kalau bisa tuh bahkan income-nya tuh tidak terdampak pandemi. Nah, masalahnya adalah kebanyakan dari profesi-profesi yang berdasarkan passion, yang sangat fleksibel itu tidak cukup untuk menjamin safety net income ini. Gitu. Nah, sehingga yang saya kemudian bisa berikan kepada Mas Dio tadi terkait dengan pertanyaannya, maka carilah jalan tengahnya. Bagaimana kita kemudian bisa berbakti salah satu dengan orang tua, itu dengan cara misalkan mencari suatu alternatif pekerjaan yang memberikan safety net income, tetapi masih bisa memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan passion kita di luar kerja. Gitu. Nah, dari situ alhamdulillah mudah-mudahan bisa dua-duanya tercapai. Jadi selalu cari jalan tengahnya. Gitu kira-kira Mas Dio. Iya, karena berbakti itu penting ya. Betul. Kita kalau melawan ya nanti jadinya
nggak berkah lah, nggak Ada bagus aspek gitu kan. keberkahan, Walaupun betul. kita itu passion kita. Oh iya. Bisa jadi kita dengan ikut dulu sekarang nanti sambil jalan malah jadi jalan dua-duanya, atau nanti di akhir memang ternyata yang kita passion kita itu lebih menjanjikan, itu bisa. Paling nggak kita sudah menjalankan apa yang diamanahkan dulu ya, apa yang sudah dimintakan dulu oleh orang tua. Betul. Banyak sih yang seperti itu ya. Jadi dia mungkin dokter tapi jadi nyanyi, kan bisa juga. Iya, Atau betul. dokter Nah, jadi keberkahannya di situ. dokter jadi pengusaha bis, ya kan nggak tahu juga. Bisa Gitu. juga. Dokter jadi Oke. influencer, bisa juga. Bisa juga ya memang. Karena di zaman digital gini apa aja bisa sih. Jadi Ya. yang penting kita punya pegangan dulu sih sebenarnya. Ya, betul. Itu yang dikhawatirkan Oke, kebanyakan orang tua. Kemudian ini terkait pengalaman Mas Ari ini dalam merencanakan juga, dalam menjalani apa yang direncanakan. Itu gimana tuh gap-nya antara plan dan aktualnya, dan bagaimana mengejasnya, atau memang sudah biarin aja gitu, kita ikut, ya udahlah kalau nggak nyampe ya udah kita tujuannya kita coba adjust lagi, atau tetap stuck di tujuan yang sama, terus kita memang karena misalkan kita agak miring ke kiri, kita akan coba lurus lagi nih gini, karena agak ada gap gitu antara aktual dan perencanaan. Gimana tuh Mas? Ya, jadi di perencanaan hidup saya pun banyak sekali ya kalau kita bilang tuh deviasi gitu. Bahasanya deviasi itu kan dia keluar dari jalur sebenarnya. Jalur sebenarnya banyak kok gitu. Kayak misalnya sebagai contoh ketika saya setelah lulus SMA itu sebenarnya target kuliah saya itu bukan di teknik industri awalnya. Saya itu ingin punya cita-cita itu masuk kedokteran, atau bahkan di kampusnya Mas Dio itu saya mau masuk stay di teknik informatika ITB sebenarnya. Awalnya seperti itu. Awalnya. Nah, pada waktu itu dari sisi kedokteran juga ada kekhawatiran ya dari keluarga, karena salah satu kekhawatiran itu masalah biaya, yang kita tahu bahwa untuk sekolah kedokteran itu cukup mahal biayanya. Terus kemudian yang kedua, kalau di ITB pada waktu itu kenapa nggak ambil, karena alhamdulillahnya saya ternyata sudah dapat dari jalur undangan khusus untuk masuk ke teknik industri UI, dan menurut saya pada waktu itu ya udah dicoba dulu, dan toh pada akhirnya saya berpikir lagi, sebenarnya apa sih yang saya inginkan gitu. Pada waktu itu setelah saya berpikir, karena ada 3 pilihan, terus kemudian saya diterimanya di teknik industri yang ternyata itu pilihan ketiga gitu ya, setelah FK UI dan stay ITB. Ternyata saya jadi mikir, oh ternyata selama ini kayaknya saya tuh mau ke FK UI dan stay ITB itu karena masalah gengsi gitu. Masalah gengsi, kenapa? Karena pada waktu zaman saya, 2 jurusan itu tuh topnya gitu, top of the top di berbagai kampus. Jadi semua orang tuh pengen ke sana, dan merupakan pembuktian juga bahwa ketika kita bisa masuk ke sana tuh kita salah satu mahasiswa terbaik gitu. Terus di situ saya mulai ngerasa bahwa, wah ini udah mulai nggak bagus nih perencanaannya, karena ternyata perencanaannya itu lebih ke arah keinginan orang lain. Perencanaannya itu lebih ke arah kita cuma pengen gengsi atau dianggap keren gitu. Apa yang kemudian saya lakukan jika terjadi deviasi seperti ini adalah mencoba untuk ngelihat kembali value-nya. Oh ya, kamu dulu kan pernah kecelakaan. Saya buka kembali catatan-catatan. Saya buka kembali keinginan-keinginan saya dulu. Saya sebenarnya mau ngapain? Oh ternyata saya tuh sebenarnya concern-nya tuh menjadi pengajar. Saya tuh senang untuk menjadi dosen gitu. Dan nggak perlu di FK, nggak perlu di stay. Masuk teknik industri juga bisa menjadi dosen atau menjadi pengajar kalau misalkan nanti ada kesempatan gitu. Atau kuliah dimanapun sebenarnya bisa jadi dosen gitu. Nah, di situ kemudian ya tidak masalah, kita jalani aja yang terbaik. Dan alhamdulillah di situ kemudian saya bisa sampai sekarang. Dan dulu juga S3-nya saya nggak ngarep di Belanda sebenarnya. Saya mau ke Inggris gitu. Tapi pada saat itu tidak ada beasiswanya, terus kemudian coba beberapa kali gagal, terus kemudian lihat ada kesempatannya di Belanda, dan kesempatan di Belanda ini juga tidak terlalu jauh dengan esensi atau apa yang ingin saya pelajari. Ya sudah, saya apply juga di Belanda, dan akhirnya ada deviasi lagi ke Belanda gitu. Yang tadinya pengennya tuh ke Inggris. Nah, jadi di sini poinnya adalah bedakan antara tujuan dengan cara. Jadi
ketika nanti ada deviasi-deviasi itu, selalu kita berkaca kepada value kita, kepada tujuan kita. Sebenarnya dalam hidup ini apa yang mau saya capai? Kalau misalkan deviasinya itu masalah cara, tentu saja ada banyak cara untuk bisa mencapai tujuan. Ya misalkan banyak mahasiswa mungkin di sini yang pengen pokoknya gimana pun pengen masuk UI, pokoknya pengen masuk ITB, pengen masuk UGM, ITS yang top gitu, kampus-kampus top. Coba tanyakan kepada diri kita, buat apa saya masuk itu? Kenapa saya harus masuk itu? Karena itu semua adalah cara sebenarnya. Masuk UI itu adalah cara. Dan nanti kalau misalkan mau S2, saya pokoknya nanti mau kuliah di Harvard. Kenapa harus masuk Harvard? Karena Harvard itu adalah cara. Nah, sementara tujuannya apa? Nah, tujuan ini yang harus kita pegang. Sementara cara itu ada banyak. Jadi, jangan menjadikan cara sebagai tujuan. Karena, sekali lagi, untuk bisa mencapai tujuan itu ada banyak caranya. Gitu, Mas Dio. Jadi harus dibedakan ya antara tujuan dan cara, dan bedakan apa yang kita inginkan dan apa yang sebenarnya gengsi ya. Iya, nah itu juga banyak tuh untuk generasi Z tuh banyak banget yang generasi karena sekarang gengsi. nih karena Gen Z tuh terkenal dengan, saya pernah dengar juga podcast di salah satu lembaga konsultasi, bahwa Gen Z itu lebih ke arah 10 seconds generation. Jadi terbiasa dengan story Instagram yang hanya 10 detik sampai 15 detik, 8 detik, atau ya sekitar di bawah 1 menit lah. Bahwa kalau memang tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, akan swipe ke sebelahnya. Jadi dia akan selalu mengejas ke sesuatu yang memang dia mau dan memang dia dia sukai gitu kan. Nah, dan Gen Z itu lebih ke arah ingin eksis di antara sekelumpulan orang, itu perlu dinotifikasi ini juga ya, perlu di handle juga untuk rekan-rekan mahasiswa sekarang ya, terutama yang baru masuk pada share di medsos, tapi mungkin mereka terbawa euforia terima di salah satu kampus, tapi mungkin mereka lupa bahwa ini adalah baru permulaan. Ini awal perjuangan, masih Gimana panjang. Tuh, Mas Ari? Ya, ini menanggapi ya, jadi fenomena itu betul, karena memang mahasiswa saya juga banyak Gen Z, dan banyak juga yang beberapa konsultasi, saya sebagai pembimbing akademik itu merasa depresi karena melihat capaian-capaian teman-temannya lah, yang keren, yang ada di feed gitu ya, yang ada di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka berpikir bagaimana nih agar saya bisa juga memanjat strata sosial. Kalau dalam bahasa Indonesianya sih pansos gitu ya. Bagaimana memanjat strata sosial yang instan, cepet, follower bisa banyak, like bisa banyak gitu. Dan kalau misalkan kita posting nggak di like tuh rasanya gimana gitu. Nah ini yang kemudian saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya bahwa tidak ada sesuatu kesuksesan yang menurut saya pribadi itu bisa didapatkan secara instan. Ya tentu saja yang instan, mie instan aja harus dimasak gitu ya, kayak mie instan aja tuh harus dimasak dulu biar jadi mie instan yang enak gitu ya. Nggak bisa kan mie instan langsung, kecuali kalau suka ngegadoin sih. Nah tapi generasi gado mie instan ya. Nah tapi intinya adalah ketika kita misalkan mengacu pada image yang ingin kita bangun ya di media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, berbagai macam. Hati-hati bahwa image itu akan menciptakan ekspektasi kepada orang lain. Wah, gila hidupnya sukses nih. Wah, gila ini tajir nih. Wah, gila nih pinter banget nih. Itu akan menciptakan yang namanya ekspektasi. Dan teman-teman, hati-hati dengan yang namanya over ekspektasi daripada orang lain. Dan hati-hati jika ternyata apa yang diekspektasikan orang itu kita nggak punya gitu. Maka kita akan merasa menjadi seorang pembohong atau menjadi seorang impostor istilahnya. Oh, kita hanya sekedar memajang image-image yang baik, image-image yang bagus. Bukan berarti maksudnya ini untuk membuka aib, bukan. Tapi maksudnya adalah kerja keras, kesuksesan itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kerja keras. Dan suatu kesuksesan yang instan, yang tidak dilandasi dengan kerja keras dan disiplin yang tinggi, itu biasanya, dan bukan biasanya, tapi hampir pasti itu hanya sementara. Orang bisa dengan sangat cepat terkenal, tetapi jika terkenalnya ini bukan dilandasi karena kedisiplinan dan kerja keras yang sangat tinggi, maka lihat, pasti terkenalnya tidak lama gitu. Ini kita juga ngelihat sebagai contoh ini kemarin yang kasus, kalau teman-teman ngikutin kasus Gotham Chess,
Kasus Gotham Chess ada yang ngikutin nggak yang catur Dewa Kipas ya? The God of Fan, ya. Dewa Kipas. Jadi ada pecatur yang main di chess.com, terus kemudian melawan international master yang namanya Gotham Chess. Kemudian disinyalir bahwa melakukan kecurangan karena algoritma atau cara bermainnya itu mirip sekali dengan chess engine. Viral, sangat cepat viral, besar-besaran. Kemudian dijadikan pertandingan ulang ya kan antara Grandmaster catur Indonesia dengan Dewa Kipas ini yang kemudian bermain catur. Ini sempat ramai. Namun sekarang lihat, ketika misalkan Dewa Kipas itu sempat naik dan menanjak, tapi setelah kejadian itu, yang menanjak itu justru adalah para Grandmaster-nya. Yang menanjak itu kemudian kita jadi bisa melihat di tayangan tersebut, mana yang permainan caturnya itu memang berdasarkan dari suatu pengalaman kedisiplinan dan kerja keras yang sangat tinggi. Dan kalau misalkan dilihat sekarang channel-channel YouTube dari para Grandmaster Indonesia catur itu semakin lama semakin meningkat. Dan inilah yang saya sebut sebagai kesuksesan yang sustainable. Sukses yang tidak akan pernah bisa tergantikan karena itu dilandasi dengan kedisiplinan dan kerja keras yang sangat tinggi. Dan itu juga sama untuk mahasiswa. Jadi silakan jika Anda masih ingin pansos melalui sosial media, masih ingin branding image Anda, memoles diri Anda dengan sebaik mungkin, itu tidak masalah juga asal tidak bohong ya. Tapi juga sertai dengan kedisiplinan dan kerja keras yang sangat tinggi. Disiplinlah untuk senantiasa belajar. Ketika Anda membranding diri Anda menjadi orang yang berilmu, disiplinkan diri Anda untuk senantiasa belajar. Agar tidak hanya brandingnya doang yang kecantol, tetapi ternyata ilmunya nggak ada. Gitu. Nah, di situ yang kemudian saya ingin sampaikan kepada teman-teman, seimbangkan ya antara bagaimana kita mempromosikan diri dengan kedisiplinan kerja keras kita. Seperti itu, Mas Dio. Oke, terkait medsos juga ya, kan jadi banyak yang kita tuh mau lihat bahwa seperti Mas Ari lagi kuliah di S3 di luar negeri, ada teman-teman kita lagi kuliah di Amerika mungkin, pada foto-foto jalan-jalan. Tapi saya ada juga nih foto-foto salju, main salju. Oh iya, foto salju. Sebenarnya apa seindah itu gitu perjalanan di sana gitu kan? Nah, itu. Oh, mau nanya kuliah ya? Ya udah. Oke. Nah, ini salah satu efek kelemahan sosial media menurut saya. Jadi sosial media kalau saya menganggap ya, melihat feed Instagram, Facebook, TikTok atau apapun itu teman-teman saya punya, itu sebenarnya seperti tayangan TV. Tayangan TV ini kan adalah suatu hal yang sudah disetting, ada skenario kan gitu. Dan semua yang ada di TV itu kan bisa jadi bukan yang sebenarnya gitu, karena sudah ada settingan-settingannya. Dan ketika teman-teman saya menceritakan kebaikan hal-hal yang indahnya saja, ya ini salah satu settingan dia untuk menceritakan hal yang indah. Tetapi saya yakin ada yang hal di luar itu yang tidak diceritakan. Jadi maksud saya gini, jangan hanya ngejudge apa yang ada di sosial media itu adalah yang memang benar-benar terjadi. Karena itu kebanyakan adalah settingan. Kenapa settingan? Saya yakin setiap orang yang ingin ngepost di sosial medianya pasti sudah men-setting apa yang ingin dia posting gitu. Ada settingannya, oh, saya mau nge-setting apa ya, abis ini postingan saya. Oh, postingan saya mau saya ceritain ini deh, di-setting gitu. Patsol juga sama, saya mau posting ini, apa ya ceritanya di-setting dulu gitu. Pasti ada settingan dan ada skenarionya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena teman-teman, setiap saya apalagi awal-awal ketika saya tiba di Belanda, di Eropa gitu. Sesama awardee LPDP juga, bahkan sampai sekarang itu kami beberapa kali itu masih melakukan pertemuan rutin. Yang beberapa pertemuan rutin itu menceritakan betapa struggle-nya, betapa berjuangnya kami untuk bisa survive ketika kami kuliah. Dan itu yang nggak diceritakan orang gitu. Kenapa? Karena banyak sekali perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, terus juga perbedaan cuaca, perbedaan makanan, itu juga penting loh gitu. Perbedaan makanan yang biasa makan enak gurih-gurih di Indonesia gitu. Sampai sini di Belanda makannya roti sama timun, sama tomat misalkan. Wah, gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah kalau di Belanda masih banyak orang Indonesianya. Ada beberapa negara Eropa yang susah untuk mencari makanan Indonesia dan itu bikin sesek banget gitu. Rindu banget sama kampung halaman gara-gara makanan. Nah, ini yang banyak gak diceritakan dan kondisi psikologis kayak gitu tuh bisa sangat mempengaruhi perkuliahan. Jadi misalkan yang di Indonesia kita terbiasa menjawab soal misalkan,
soal yang ditanyakan oleh dosen kita atau guru kita tuh biasanya jawabannya ada di buku. Jadi kita tinggal baca buku, nge-review, terus ngafalin aja jawabannya. Ketika dites, jawabannya sudah ada di buku, kita tinggal ulang. Di sini nggak begitu. Di sini lebih ke penalaran analitis. Bagaimana critical thinking kita itu coba untuk diasah. Dan udah gitu, kita harus menyampaikannya dengan bahasa Inggris atau bahasa natif dari negara tempat kita belajar. Dan itu akan sangat struggling sekali. Pernah pada waktu itu saya kuliah gitu ya, ujian. Saya ujiannya tuh kebetulan pilihan ganda. Pilihan ganda itu ketika keluar dari kelas, saya tanya ke 5 orang teman, 5-limanya tuh jawabnya beda. Saya jawab A, teman saya jawab B, saya tanya lagi ke orang lain jawab C, yang lainnya D dan E. Masing-masing punya pendapatnya sendiri-sendiri. Gitu. Karena memang setelah kita jawab pilihan ganda itu masih dikasih tahu kenapa kamu memilih jawaban itu. Jadi alasannya pun kita harus ngasih tahu. Dan critical thinking itu yang sangat dilatih di sini. Oleh karena itu yang namanya sistem kebut semalam itu sangat sangat tidak dianjurkan dan sangat sulit untuk diterapkan untuk kuliah di luar negeri, apalagi di kampus-kampus terbaik Eropa. Karena mereka melihat kualitas jawaban itu adalah dari kualitas nalar, dan kualitas penalaran itu didapatkan dari pemahaman materi yang sangat dalam. Dan pemahaman materi yang sangat dalam itu nggak mungkin bisa dari SKS. Gitu. Jadi bukan dari hafalan jawaban, tetapi penalaran ilmu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu kondisinya. Ya. Oke, jadi kalau apa tadi kan dibahas kalau memang media sosial itu kan sebagai ajang untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin bagus-bagusnya aja gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu di belakang gimana kenyataannya. Nah, mungkin kita coba, saya coba switching time sedikit ya. Jadi untuk buat teman-teman ini, kalau dari Mas Ari sendiri, boleh nggak ya dikasih tips kita kalau membuat suatu rencana hidup itu, waktu yang tepat itu bisa kita mulai kapan ya? Kan mungkin kan setiap orang kan punya masa perkembangan intelektualitas dan emosional yang berbeda-beda. Itu gimana ya? Ada best practice-nya nggak ya? Oke. Kalau dari saya memang kalau kita kan sebenarnya ada masa di mana kita itu yang dinyatakan akil balik gitu ya, atau kita tuh sudah dewasa gitu. Di mana tanda-tandanya juga sudah terlihat sebenarnya ya mungkin kita bisa bilang kalau di masa remaja gitu ya, masa-masa awal mungkin akhir-akhir SD atau SMP itu sudah mulai secara pribadi diri kita itu menyadari pentingnya perencanaan hidup. Dan ini sebenarnya juga saya ingin menyampaikan kepada orang tua atau parents. Nah, jadi kalau misalkan saya sekarang juga sedang jadi orang tua, ini juga para host juga menjadi orang tua, dan mungkin penonton di sini juga ada beberapa yang orang tua. Jika misalkan anak kita belum tumbuh keinginan untuk perencanaan hidup, itu senantiasa diajak berdialog sedari kecil atau sedari sedini mungkin gitu. Walaupun misalkan saya punya anak Irsyad 4 tahun, dengan Irsyad itu kami sering ngobrol biasa aja, kamu mau jadi apa nanti ke depannya? Aku mau jadi ini ayah. Nah ketika dia mau jadi itu, kita mulai kenalin apa aja yang harus dia pelajari, apa aja yang harus dia ikutin, apa aja yang harus dia tuh bisa. Sedikit-sedikit gitu. Misalkan dia ingin pernah bilang, walaupun masih banyak pernah bilang mau jadi pilot lah, pernah bilang mau jadi hafiz Quran, tapi nggak masalah. Kita mulai kenalin masing. Ketika dia bilang, aku mau jadi penghafal Al-Quran. Yaudah yuk kita coba hafalan Al-Quran. Gimana cara ngafalin Al-Quran itu? Oh caranya didengarkan berulang-ulang. Kita pasang murotal gitu. Akhirnya dia hafal tuh beberapa surat gitu. Jadi ini juga buat parent jadi penting. Karena bisa jadi selama ini kita tidak memiliki perencanaan hidup yang jelas itu karena juga tidak di-encourage sama parents kita itu untuk merencanakan hidup dari awal. Nah, tapi untuk di sini buat teman-teman yang mungkin saat ini masih fase hidupnya, jika ada yang menyaksikan, para pemirsa yang fase hidupnya itu masih di awal, itu kalau bisa dan sudah cukup bisa ini ya, berpikir matang, silakan. Dan menurut saya tidak perlu harus perfect gitu. Menurut saya cukup gambaran kasar aja. Karena nanti kalau dari saya pribadi itu akan ada 2 sebenarnya yang harus kita bedakan. Yang pertama itu life map yang tadi saya bilang. Life map itu adalah gambaran kasar hidup kita mau seperti apa. Yang kedua itu memang nanti kita punya yang lebih detail namanya goals. Nah, kalau goals ini yang seringkali mungkin kita dalam teori-teori manajemen gitu, kita punya prinsip membuat goals itu harus SMART misalkan. Specific, measurable, achievable ya.
relevan, terus harus ada time. Itu namanya goals. Goals itu memang lebih spesifik. Saya akan contohkan perbedaan life map sama goals. Life map itu adalah ketika saya misalkan tadi memiliki gambaran besar, oke, suatu saat nanti saya akan kuliah S3 ke luar negeri. Misalkan seperti itu. Saya jadwalkan kuliahnya itu di tahun 2019. Nah, di tahun 2018, saya sudah membuat goals. Goals-goals-nya itu apa saja yang ingin saya lakukan agar saya di 2019 itu bisa kuliah di luar negeri. 2018, saya harus misalkan ikut tes TOEFL. Ini namanya goals, dan ini sangat spesifik. Saya mendapatkan skor TOEFL atau IELTS sebesar 7 misalkan, atau 7,5 ya, pada tanggal 31 Januari 2018 misalkan seperti itu. Nah, itu udah namanya goals. Goals itu lebih spesifik lagi. Nah, itu boleh juga ditiru sama teman-teman. Jadi kalau saya prinsipnya saya memiliki suatu goals yang memiliki life map yang agak besar, gambaran kasar, dan setiap tahunnya saya memiliki yang namanya goals. Jadi yearly goals. Jadi goals-goals yang ingin saya capai di tahun ini untuk mewujudkan life map saya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Wicak. Berarti kalau begitu dari kecil perlu ditanamkan bahwa sebetulnya kita jangan takut dengan kegagalan gitu ya, dalam merencanakan gitu ya. Kan tadi kan dibilang kan kalau waktu kecil kan pengen jadi ini tapi nggak berhasil, pengen jadi ini tapi nggak berhasil, entah karena terpengaruh teman-teman, nih cita-citanya temen nih lebih bagus nih daripada cita-cita saya gitu kan. Nah itu gimana tuh kalau untuk teman-teman yang mungkin terombang-ambing karena ada pengaruh teman gitu bahkan? Iya. Yang pertama memang penting dari awal. Jadi menjawab pertanyaan pertama, apakah ini penting sedini mungkin? Iya, karena semakin kita sedini mungkin memiliki perencanaan hidup, kita bisa memfokuskan sumber daya yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita punya uang, kita punya waktu, ya, kita punya sumber daya, jaringan dan lain sebagainya, kita jadi tahu karena kita punya perencanaan hidup, kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang kita punya ini untuk memfokuskan mencapai rencana hidup tersebut. Nah, terkait dengan bagaimana jika misalkan saya tidak berhasil? Saya sebenarnya tadi memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang namanya gagal. Dalam kamus saya tidak ada yang namanya gagal. Yang ada hanyalah sukses atau belajar gitu. Jadi ketika misalkan saya tidak mencapai sesuatu, saya akan berpikir keras, ini kenapa saya tidak berhasil? Kenapa saya tidak berhasil? Apa yang bisa saya perbaiki dari diri saya? Apakah saya sudah mengeluarkan kedisiplinan yang terbaik belum? Oh, ternyata belum. Oh, pantesan saya gagal. Saya sudah minta doa orang tua, restu orang tua belum? Oh, ternyata belum. Kemarin saya ketika ingin mencapai ini, saya tidak meminta restu orang tua. Saya sudah memiliki mentor belum yang bisa mengarahkan saya untuk mencapai apa yang saya inginkan? Sebagai contoh mentor, saya apply LPDP untuk beasiswa saya itu, saya sama sekali belum punya pengalaman apply beasiswa ini sebelumnya. Saya kenal beberapa orang yang dia sudah apply itu sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Namun sayangnya belum dapat gitu. Dan alhamdulillahnya saya di kesempatan yang pertama itu mendapatkan LPDP langsung. Jadi percobaan pertama terus langsung dapat. Ini bukan semata-mata karena saya sendiri, tetapi karena saya punya mentor. Jadi saya punya senior di SMA saya yang sudah kuliah duluan di Belanda dan dapat LPDP. Saya belajar betul, secara detail dan secara teknis, bagaimana agar bisa dapat LPDP. Apa yang diharapkan dari interviewer, apa saja tes-tesnya, bagaimana caranya untuk bisa berhasil di tes-tes tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus belajar berapa lama setiap harinya. Sertifikat TOEFL, IELTS minimal berapa? Saya harus mengalokasikan waktu belajar saya berapa? Sampai sedetail itu saya. Terus kemudian saya lakukan itu dengan penuh kedisiplinan. Dan alhamdulillah dalam 1 kali dapat. Makanya saya tanya kepada, "Kenapa kamu ini?" Saya coba terus-menerus tapi nggak bisa-bisa. Ternyata dia tidak punya mentor. Misalkan seperti itu. Nah, makanya saya tidak ada yang namanya gagal atau tidak ada gagal gitu. Yang ada hanyalah berhasil atau belajar. Jika misalkan saya pada waktu itu LPDP tidak dapat, saya akan berpikir, kenapa saya tidak dapat? Apa yang kurang? Apakah saya sudah mengeluarkan usaha terbaik saya? Apakah saya sudah memanfaatkan jaringan yang saya miliki? Misalnya. Untuk jadi mentor tentu saja ya, bukan untuk kekuatan orang dalam, bukan.
untuk jadi mentor gitu. Orang tua bagaimana? Terus tadi kalau misalkan Mas Wicak juga bilang terkait dengan sebenarnya udah ada tanda, apakah karena lingkaran teman-teman saya ini yang membuat saya jadi tidak yakin? Itu sebenarnya bentuk evaluasi. Oh, jangan-jangan saya tidak mencapai ini, saya jadi belajar. Karena teman-teman saya juga ternyata kumpulan dari teman-teman yang senantiasa membunuh mimpi-mimpi mereka sendiri. Gitu. Apa yang harus saya ubah? Jika saya ingin mencapai perencanaan hidup saya, berarti salah satu yang saya pelajari, saya harus mengganti lingkaran pertemanan saya. Gitu. Nah, masalahnya mau apa enggak? Gitu. Nah, kebanyakan orang pengen hasil yang berbeda, tetapi tidak ingin menempuh cara yang juga berbeda. Jadi caranya sama, tapi pengen hasil yang berbeda. Nah, itu susah. Gitu. Iya, Kurang iya, iya. lebih. Oke. Ini kebetulan kan sudah di penghujung waktu Sudah ya. ujung waktu. Sudah lebih. Bahkan Siap. nggak apa-apa. Tapi kita ngobrol sedikit ya. Mungkin satu lagi nih, aku penasaran sih. Jadi ini menarik mengenai mengganti lingkaran pertemanan. Ini kan kalau misalkan udah klop, ada yang mungkin di antara kita nih, para pemirsa maupun saya sendiri sudah punya lingkaran teman yang cukup settle ya. Ketika memang ada suatu tujuan yang memang ingin kita capai, tujuan pribadi ya, tetapi ternyata, oh menurut kita, nih gara-gara di mereka ini nih, kok kenapa aku ngumpulin sama mereka, itu gimana kok mengatasi ketika kita mau switching, ternyata memutuskan untuk switching lingkaran pertemanan dan kita akan memprioritaskan teman yang lain tuh, ada tips-tips tersendiri nggak ini? Saya menarik nih lingkaran pertemanan, Ya. karena kan hubungan dengan hubungan sosial gitu. Ya, betul. Nah, ini terkait dengan yang tadi mengganti lingkaran pertemanan itu lebih ke arah jika lingkaran pertemanan kita menghambat ya, menghambat. Jadi jika misalkan tidak menghambat, ya sudah, jika memang nyamannya di situ dan bahkan bisa mendukung untuk mencapai perencanaan hidup kita, ya jangan gitu. Maksudnya mendukung misalkan teman-teman kita ini adalah teman-teman yang dimana kita itu bisa mengandalkan untuk kita itu curhat, meminta saran, meminta arahan misalkan gitu, atau saling bertukar ilmu, ya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika pertemanan ini justru membuat kontraproduktif dengan perencanaan hidup kita. Nah, yang kebanyakan dari klien saya yang bermasalah dengan pertemanan ini adalah jika misalkan lingkaran pertemanannya itu gamers. Kebanyakan. Jadi misalkan kalau sekarang main online game kan banyak banget gitu ya. Terus kebanyakan dulu mungkin waktu masih mahasiswa tuh ngedota bareng gitu. Teman ngedota, yang harusnya misalkan dia pakai waktunya buat belajar, tapi kemudian Dota dulu yuk sekali lah, 1 match 2 match gitu. Akhirnya tuh sampai pagi gitu. Dan akhirnya nggak jadi ini kan gitu. Nah, ketika dia tahu bahwa yang kayak gini udah nggak sehat, nah ini yang harus kemudian pelan-pelan bukan untuk kemudian menjauhi, tetapi sorry bro lagi break gitu ya, lagi mau fokus dulu dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tidak ada maksud untuk menjauhi, tetapi biasanya nanti teman-teman yang seperti itu akan menjauhi kita sendiri. Dan nanti kita akan dipertemukan dengan teman-teman yang juga memiliki visi yang sama, misalkan memiliki perencanaan hidup yang juga ingin fokus kepada kuliah, misalkan seperti itu. Ini juga sebagai contoh, saya juga sedang membangun nih, misalkan lingkar, kayak misalkan bentar lagi Ramadan, ya kurang lebih mungkin 11 hari lagi ya, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, saya selalu setiap tahun mengevaluasi diri. Kita tuh kan punya performa tuh biasanya kalau bulan Ramadan tuh setiap mungkin 5 sampai 10 hari pertama tuh yang namanya performa tuh tinggi gitu. Wah, sholat tarawih tuh rajin, baca Quran rajin, masjid tuh penuh gitu. 11 hari, hari ke-15, hari ke-20 tuh selalu turun gitu. Turun terus gitu. Nah, terus kemudian berpikir, ini kan sebenarnya salah satu perencanaan hidup. Kita kan punya rencana, wah nanti kalau bulan Ramadan rencananya khatam Quran lah sekali minimal. Itu susah banget ngatamin. Biasanya cuma 15 juz, 20 juz. Atau yang mau khatamin 3 kali, cuma khatam 1 kali. Kemudian belajar, kenapa? Nah, di tahun ini kemudian saya belajar, saya harus punya lingkaran yang saling menasehati. Jadi setiap minggu, saya punya teman, ada 7 orang di Delft sekarang, di Belanda, sesama orang Indonesia. Karena kita sedang di negeri orang gitu ya, yang bukan mayoritas muslim, itu punya perencanaan atau target-target Ramadan tuh susah loh gitu, karena nggak kondusif kan lingkungannya gitu. Orang yang makan biasa aja, teman-teman kita makan yang Belanda-Belanda ya biasa aja makan gitu. Sementara kita harus menahan lapar, haus, terus kita harus tilawah, baca Quran dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin lingkaran pertemanan bertujuh.
Ini teman-teman baru, saya belum pernah kenal, tetapi saya cuma ini aja, menghubungi aja di grup-grup gitu. Siapa nih yang mau kita punya grup bareng, lingkar bareng. Dan ternyata ada yang satu visi sama kita memperbaiki Ramadan. Saya dapat 7 orang. Setiap minggunya kita komitmen nanti kita saling share target-target rencana ibadah Ramadan kita apa, dan kita saling share capaian-capaian Ramadan kita apa setiap minggu. Agar apa? Agar kita tuh tetap stabil. Gitu. Dan ini kita udah senang banget, alhamdulillah kita ketemu setiap minggu, yang insya Allah, dan ini teman-teman baru, gitu. Dan saya punya teman baru pun tanpa harus mengorbankan teman-teman lama, gitu. Gitu Mas Richard. Menarik juga nih masalah teman-teman. Begitu akan mau ini ya, maksudnya mau menghadapi Ramadan ya. Berapa jam Mas Ari di sana? Wah, sahurnya subuh kan nanti mungkin akan jam 4 atau setengah 5. Buka puasanya itu jam setengah 10. Malam. Wah, berarti berapa jam tuh? Sekitar bisa 18 kali ya. 18 jam ya? Iya, 15 sampai 18 jam. Wah, itu tantangan utama nih, Ramadan di Belanda. Di Belanda agak panjang. Seperti itu terkait menyambung juga terkait pertemanan. Ya. Kan di sana juga diverse ya, kita tahu bahwa Eropa beragam suku, ras, dan bagaimana dari berbagai negara. Bagaimana tuh menghadapi hal-hal seperti itu? Kita kenal mungkin peer group ya. Yang lebih dikenal peer group, ada yang mungkin beberapa waktu lalu ada yang Asian haters gitu-gitu kan. Nah, ya biasa di Amerika. Iya, rasis. Tapi itu adalah sesuatu yang realita yang harus dihadapi ya. Nah, mungkin ada teman-teman kita di sini yang mau sekolah di luar kan, itu sesuatu yang perlu dihadapi. Bagaimana tips dari Mas Ari? Ya, kalau dari saya pribadi memang awal datang itu selalu kita lapor ya ke KBRI, dan kemudian kita juga harus meningkatkan pertemanan dengan sesama orang Indonesia dan senegara. Bukan apa-apa, tetapi memang dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang tadi. Jadi kemarin juga sempat tegang ya waktu ini tidak hanya biasanya Asian haters karena masalah COVID, tetapi juga dulu sempat di Eropa sempat tegang gara-gara masalah karikatur Nabi dan pemenggalan guru di Prancis. Nah itu untuk saya dan istri yang muslimah itu sempat deg-degan sebenarnya, karena di Belanda juga ada partai yang sayap-sayap Islamofobik itu ada gitu, dan itu tidak bisa kita kontrol. Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah kita berbuat baik kepada semua orang, kita berasumsi baik pada setiap orang, kita tingkatkan kekerabatan pada orang-orang Indonesia yang ada di sini untuk bisa saling share informasi-informasi apa, dan jika misalkan kita membutuhkan pertolongan. Tetapi saya sendiri pun punya peer group dari mahasiswa-mahasiswa asing kok gitu. Jadi, dan saya bersyukurnya adalah di sini di Eropa terutama itu ternyata sangat humanis banget gitu. Humanis itu sangat memperhatikan hak-hak individu, sangat memperhatikan hak-hak pribadi, jadi sangat menghormati privasi, sangat menghargai orang. Itu yang saya senang ketika kuliah di sini. Jadi tidak mudah melakukan judgement gitu. Tidak mudah menghakimi orang. Jadi jika misalkan pada suatu saat nilai kita sedang buruk atau kondisi kita sedang tidak stabil, dia pasti akan langsung tidak akan ngejudge bahwa ini orang males nih, ini orang emang bodoh nih, jelek, enggak. Tapi mereka akan bilang, kamu kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Gitu. Mereka tidak mengejudge gitu. Dan itu yang saya bersyukur bisa punya teman-teman orang-orang Belanda, orang-orang Chinese ya, Cina, orang-orang dari India. Jadi kalau di kampus saya tuh ada 4 negara terbesar pengirim international student. Selain warga lokal Belanda itu ada Iran, India, dan Cina. Itu banyak banget mahasiswa. Dan kita bisa saling tukar-tukaran tuh, karena beda-beda kulturnya. Yang Cina pekerja keras, yang Iran tuh jenius biasanya, jago banget kalkulasi. Terus yang India itu juga pekerja keras sekali. Yang Belanda ini jago sekali berkomunikasi gitu ya, lancar banget komunikasinya dan sangat convincing gitu. Kita bisa belajar bareng, tapi itu satu hal yang saya pelajari bahwa ternyata humanis banget sih, sangat menghargai orang-orang yang hak-hak individu itu sangat dihargai. Gitu. Jadi tetap berbuat baik sama setiap orang. Oke, ini sudah lewat. Mungkin ada ini nggak sebelum mungkin kita closing, ada kata-kata mutiara gitu. Jemput kata mutiara aja, yang closing statement nggak enak.
Oke, nanti kita akan ini akan kita upload juga di Spotify. Jadi kita coba orang-orang bisa dengerin lagi, tapi hanya suara terlepas dari YouTube yang kita akan online juga, gitu Mas. Siap. Sebagai closing statement. Ya, sebenarnya kalau dari saya mungkin dengan pembahasan kita terkait dengan perencanaan hidup, tadi ketika saya menganalogikan bahwa hidup itu seperti pesawat gitu ya, kita tuh seperti pilotnya sebenarnya yang sedang mengendarai atau mengemudikan pesawat gitu. Di mana kita sebenarnya memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk mengarahkan arah pesawat kita kemana. Dan kita juga bisa menganalogikan bahwa sebenarnya hidup kita itu seperti kanvas kosong yang sebenarnya bisa kita lukis dengan cara apapun yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan sebenarnya teman-teman jika misalkan kehidupan kita ini tidak bisa penuh ya, dalam artian itu tidak bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, tidak bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, itu dikarenakan kita tidak memiliki perencanaan hidup yang jelas. Itu sangat disayangkan. Itu ibarat pesawat yang dikendarai terus muter-muter arahnya nggak jelas. Yang ada tuh buang-buang bahan bakar gitu ya. Makanya dari itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan di sesi sharing kali ini saya berharap setiap peserta menyadari bahwa perencanaan hidup itu walaupun tidak detil, tapi itu penting. Setidaknya itu akan menjadi arah, bisa menjadi kompas kehidupan kita, kemana kita ingin memaksimalkan hidup kita, hingga nanti kita bisa memberikan amalan terbaik selama hidup kita di dunia agar kita bisa selamat ketika nanti kita di akhirat atau hidup sesudah mati. Itu aja Mas Dio, Mas Wicak, terima kasih ya sudah diundang. Ya, terima kasih juga nih Mas Ari di tengah-tengah kesibukan tesis menyempatkan waktu. Iya, sama-sama. Untuk pada pemirsa, ini kita akan upload juga di Spotify dan SoundCloud. Jadi untuk bisa bisa didengarkan kembali. Mungkin dari Mas Wicak ada closing? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman baik ada di Zoom, di YouTube maupun di Instagram Live kami sudah menyaksikan acara kami. Kita semata-mata ingin menebar manfaat ya buat semua dari apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Ini hanya satu topik dan akan ada topik-topik lain yang akan kita adakan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oh ya, minggu depan ya Mas Wicak? Ya, minggu depan ada dua acara tanggal 10 dan tanggal 11. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan update-update dari kami. Kita akan terus hadirkan topik-topik yang sekiranya dapat menginspirasi teman-teman semua. Paling dari saya seperti itu. Terima kasih sekali pada Mas Ari sudah menyempatkan waktu ya, di sela-sela kesibukan S3 di Belanda. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga lancar dan nanti yang terpenting sehat. Masa-masa ini yang penting penting sehat. Betul. Dan nanti mungkin pas sudah balik ke Indonesia dan sudah menyandang status PhD di belakangnya kita bisa makin menebar banyak manfaat nih. Oke, thank you buat teman-teman semua dan saya akan akhiri. Terima kasih.